Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trik Belajar Channel. Kali ini kita langsung ulangi tentang pembahasan Undang-Undang Desa bagian 1. Jadi ini adalah versi chat ya. Chat itu apa sih Mas? Chat itu intinya adalah teman-teman bisa langsung belajar dengan cara langsung diklik-klik gitu ya. Nantinya bisa langsung ada hasilnya. Kadang ada desa yang langsung ujiannya menggunakan komputer, ada pula yang menggunakan kertas. Nah, untuk menggunakan komputer, teman-teman bisa latihan di sini ya. Tujuannya apa? Biar teman-teman itu bisa langsung melihat hasilnya. Untuk teman-teman yang ujiannya nantinya pakai kertas juga bisa belajar di sini gitu ya, agar teman-teman itu bisa mengukur sejauh mana teman-teman itu mempersiapkan ya. Kalau betul semua berarti teman-teman itu sudah paham ya. Tapi jangan puas dulu, nantinya dibuka lagi videonya gitu ya. Di video kali ini ada 20 soal yang teman-teman bisa manfaatkan untuk belajar gitu ya. Sering kali saya ulang-ulangi gitu ya, ulang-ulangi cara belajar yang asik atau yang tepat untuk teman-teman yang super sibuk gitu ya. Pastinya teman-teman kan sudah punya tuh aktivitas, entah itu aktivitas di keluarga, entah itu aktivitas di pekerjaan yang sekarang teman-teman jalani gitu kan. Nah, cara belajarnya adalah teman-teman cukup memutar videonya ya, sambil mengerjakan gitu ya, mengerjakan aktivitas sehari-hari gitu. Misalnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya, sambil nyapu bisa mendengarkan, sambil ngomong bisa mendengarkan gitu ya. Untuk menjelang tidur, teman-teman juga bisa mendengarkan ya gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mendengarkan seperti itu, teman-teman akan merasakan betapa mudahnya nanti ketika ujian perangkat desa gitu kok. Oke, soal nomor 1 ya, kita mulai nomor 1. Dalam hal pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan dibentuk oleh A. Sekretaris Desa, B. BPD, C. LPMD, D. Perangkat Desa, dan E. Kepala Desa. Jawabannya adalah jawabannya adalah BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, yaitu dalam pemilihan kepala desa maka panitia yang milih itu adalah BPD. Soal nomor 2. Syarat menjadi calon kepala desa adalah berusia paling rendah A 20 tahun, B 25 tahun, C 30 tahun, D 35 tahun, dan E 40 tahun. Jawabannya adalah B 25 tahun. Jadi syarat menjadi calon kepala desa itu usianya paling rendah adalah 25 tahun. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Undang-undang yang mengatur tentang desa adalah Undang-Undang A. Undang-Undang nomor 4 tahun 2014, B. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, C. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, D. Undang-Undang nomor 5 tahun 2015, dan E. Undang-Undang nomor 6 tahun 2015. Jawabannya adalah jawabannya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu ya. Diingat-ingat teman-teman bahwa undang-undang yang mengatur tentang desa itu adalah yang masih berlaku Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Soal nomor 4. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa yaitu A. PP nomor 42 tahun 2014, B. PP nomor 43 tahun 2014, C. PP nomor 42 tahun 2015, D. PP nomor 43 tahun 2015, dan E. PP nomor 43 tahun 2016. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B ya, PP nomor 43 tahun 2014 ya, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 itu tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa. Soal nomor 5. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan dari A. Kepala Desa, B. Sekretaris Desa, C. Perangkat Desa, D. Masyarakat, dan E. BPD. Jawabannya adalah kepala desa gitu ya. Jadi yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan dari kepala desa. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6.
Pendirian badan usaha milik desa disepakati melalui BUMDes disepakati melalui A. Musyawarah BPD, B. Musyawarah pemerintah desa, C. Musyawarah desa, dan D. Musyawarah kepala desa dan BPD, dan E. Musyawarah kepala desa dan LPMD. Jawabannya adalah yang C musyawarah desa. Jadi pendirian badan usaha milik desa disepakati melalui musyawarah desa. Lanjut nomor 7. Pendirian badan usaha milik desa ditetapkan melalui A. Peraturan desa, B. Peraturan kepala desa, C. Peraturan ketua BPD, dan D. Keputusan kepala desa, dan E. Keputusan ketua BPD. Jawabannya adalah peraturan desa gitu ya. Jadi pendirian badan usaha milik desa ditetapkan penetapannya melalui peraturan desa. Lanjut nomor 8. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat disebut A. Pembangunan masyarakat, B. Pembangunan desa, C. Pembangunan bersama masyarakat desa, dan D. Pembangunan kawasan desa, E. Pembangunan masyarakat desa. Jawabannya adalah yang C. Pembangunan bersama masyarakat desa. Jadi upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat disebut dengan pembangunan bersama masyarakat desa. Jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui A. Keputusan bersama antar kepala desa, B. Peraturan bersama kepala desa, C. Keputusan bersama kepala desa dan BPD, D. Peraturan bersama kepala desa dan BPD, dan E. Peraturan bersama kepala desa dan BUMDes. Jawabannya adalah peraturan bersama kepala desa gitu ya, peraturan bersama kepala desa, yaitu kerjasama antar desa ya. Kata kuncinya di sini ya, kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui A. Kesepakatan musyawarah antar desa, B. Kesepakatan bersama kepala desa, C. Kesepakatan bersama kepala desa dan BPD, D. Kesepakatan musyawarah antar ketua BPD, dan E. Kesepakatan bersama masyarakat dan desa. Jawabannya adalah yang A. Kesepakatan musyawarah antar desa gitu ya. Jadi kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. 11. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal berikut, kecuali A. Berakhir masa jabatan, B. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, C. Melanggar pelarangan sebagai kepala desa, D. Melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, D. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jawabannya adalah kecuali tentu melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Tidak mungkin ya yang namanya melaksanakan kewajiban kepala desa kok diberhentikan, kan itu nggak mungkin gitu ya, karena di soalnya mintanya kecuali ya teman-teman. Jadi kepala desa diberhentikan bisa karena berakhir masa jabatan, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, kemudian melanggar larangan sebagai kepala desa gitu kan, dinyatakan sebagai terpidana juga bisa diberhentikan gitu ya. Jadi kecuali melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Soal nomor 12. Berikut adalah yang bukan merupakan tujuan penataan desa, yaitu A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan E. Meningkatkan kesenjangan desa. Jawabannya adalah tentu yang E ya. Jadi berikut yang bukan ya. Di sini ada kata bukan gitu ya, merupakan tujuan ya. Yang bukan ya tentu meningkatkan kesenjangan desa ya, tidak mungkin lah ya. Masa kesenjangan desa tujuan dari penataan desa, tentu tidak. Yang menjadi
tujuan penataan desa itu ya yang pertama mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa gitu ya, biar pemerintahan desa itu efektif dalam bekerja. Yang kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, karena goal dari pemerintahan desa itu tujuannya agar masyarakat sejahtera gitu ya, ekonominya meningkat gitu. Kemudian mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini juga ya, pelayanan publik itu harus berkualitas dan juga cepat gitu ya, tidak hanya kualitas tapi juga cepat. Kemudian meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan ini juga sangat penting gitu ya, kualitas dari tata kelola pemerintahan desa. Jadi yang tidak merupakan ya meningkatkan kesejahteraan desa. Soal nomor 13, asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah A. Kepastian hukum, keterbukaan, kebersamaan, keramahan. B. Profesionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal. C. Keterbukaan, ramah aman. D. Ketertiban, keamanan, kepentingan bersama. E. Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Jawabannya adalah jawabannya adalah profesionalitas, akuntabilitas, dan kearifan lokal gitu ya. Jadi asas penyelenggaraan pemerintah antara lain adalah profesionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal. Jawabannya adalah yang B. 14. Tujuan penataan desa adalah kecuali A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan pemerintahan desa. C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. E. Meningkatkan daya saing desa. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan pemerintah desa. Tentu bukan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Jadi di sini kurang tepat gitu ya. Jadi tujuan penataan desa kecuali mempercepat peningkatan kesejahteraan pemerintah desa gitu ya. Kalau tujuan yang lain mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, jelas gitu ya. Kemudian mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, itu juga jelas. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, itu juga jelas. Dan meningkatkan daya saing desa. Daya saing maksudnya apa adalah di desa masing-masing itu punya potensi apa. Nah, itu yang ingin ditonjolkan sehingga ada persaingan antar desa, tentunya persaingan yang sehat ya. 15. Pendirian badan usaha milik desa disepakati melalui A. Musyawarah BPD, B. Musyawarah pemerintah desa, C. Musyawarah desa, D. Musyawarah kepala desa dan BPD, E. Musyawarah kepala desa dan LPMD. Jawabannya adalah musyawarah desa gitu ya. Jadi pendirian badan usaha milik desa disepakati melalui musyawarah desa. Jawabannya adalah yang C. 16. Pendirian badan usaha milik desa ditetapkan melalui A. Peraturan desa, B. Peraturan kepala desa, C. Peraturan kepala BPD, ya ketua BPD, D. Keputusan kepala desa, E. Keputusan ketua BPD. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. Peraturan desa gitu ya. Jadi pendirian badan usaha milik desa ditetapkan melalui peraturan desa. Yang A. 17. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi adalah A. Kawasan pertanian terpadu, B. Kawasan masyarakat desa, C. Kawasan ekonomi desa, D. Kawasan pemerintahan desa, E. Kawasan pedesaan. Jawabannya adalah kawasan pedesaan. Jadi definisi dari kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Itu disebut dengan kawasan perdesaan gitu ya. 18. Berikut ini yang bukan termasuk dalam penataan desa adalah A. Pembentukan, B. Penghapusan, C. Penggabungan, D. Perubahan status, dan D. Pembuatan desa. Jawabannya adalah yang bukan termasuk jelas pembuatan desa gitu ya. Jadi yang termasuk dalam penataan desa itu adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status. Soal nomor 19.
Kerjasama desa dengan pihak ketiga ya dimusyawarahkan dalam A. Musyawarah kepala desa dan BPD, B. Musyawarah pemerintahan desa, C. Musyawarah pemerintah desa, D. Musyawarah desa, dan E. Musyawarah desa dan pihak ketiga. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Musyawarah desa gitu ya. Jadi kerjasama desa dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Soal nomor 20. Yang merupakan kewenangan desa adalah kecuali A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, B. Kewenangan lokal berskala desa, C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, D. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, E. Kewenangan berdasarkan wilayah. Jawabannya adalah jawabannya adalah E. Kewenangan berdasarkan wilayah ya, kecuali di sini ada kata kecuali ya teman-teman, jangan lupa. Berarti yang merupakan kewenangan desa adalah ini dari A, B, C, D ini merupakan kewenangan desa kecuali kewenangan berdasarkan wilayah. Oke teman-teman, itulah 20 soal yang pertama dari pembahasan undang-undang tentang desa. Teman-teman bisa memanfaatkan chat ini untuk latihan ya. Di sini ada langsung kirim gitu ya. Kalau teman-teman klik kirim nanti akan muncul skor ya. Skor itulah yang nantinya akan teman-teman sebagai acuan apakah teman-teman itu sudah paham atau belum. Jika belum jangan pesimis ya, belajar lagi, masih ada waktu, belajar lagi dan belajar lagi. Kuncinya adalah seperti itu. Ingat, bagi teman-teman yang selalu sibuk ya, yang sibuk mungkin kurang waktu, maka teman-teman bisa memanfaatkan dengan mendengarkan ya video yang sudah kita upload gitu ya, sambil melaksanakan aktivitas sehari-hari. Banyak kok yang sudah mempraktekkan dan hasilnya berhasil ya, termasuk saya sendiri juga seperti itu dulunya. Sampai jumpa lagi untuk bagian yang kedua, soal nomor 21 hingga soal nomor 40.